Semua agama ini benar nyembah Allah. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Entah itu nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah ini, nyembah itu. Semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini. Modelnya seperti ini. Bagaimana generasi ke depannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon. Si Buya mengatakan hal demikian. Tuhan. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia di seluruh dunia ini, pasti mereka nyembah Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan salah satu Gus, ya Gus yang masih bocil itu ya teman-teman. Juga berpidato seperti ini. Ini adalah analogi yang dimana Rozi Hashim ini pemahamannya sesat teman-teman. Ya, sesat. Oh Harry Pas gampang menyesatkan. Kalau nggak sesat apa ini namanya? Astagfirullahalazim, Bang Heri. Orang itu kalau masih awam, ya, masih belajar ilmu agama, belajarnya pelan-pelan, Bang. Belajarnya pelan-pelan, semakin ke atas, semakin bisa gitu. Jangan langsung mengambil ilmu yang tinggi. Nanti kalau nggak nutut pikirannya, bisa kaku seperti ini. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit nggak jelas. Nah, itu kan aslinya abang ini sebenarnya memang harusnya menuntut ilmunya ini pelan-pelan, tapi abang ini langsung pengen mengambil ilmu yang tinggi, levelnya atas. Ya mana bisa. Nanti ya akibatnya seperti ini, dikit-dikit bilang sesat. Ya apa, ilmu apa ini? Kalau pengen ngaji itu pelan-pelan, ke kiai-kiai kampung, belajar ilmu yang pelan-pelan dulu, ilmu kecil-kecil dulu dipelajari. Nanti semakin ke atas lagi, seperti itu Bang. Jangan langsung ke ulama yang ilmunya ini pembahasannya terlalu serius. Jangan, nanti jadinya ya seperti abang ini. Dikit-dikit sesat. Nggak tahu apa yang dimaksudkan, bilangnya sudah sesat. Apalagi yang dihina ini, yang dikritik ini adalah seorang ulama. Ya, seorang dai yang jelas ilmunya pasti lebih tinggi dari Bang Heri. Lalu ilmunya segini, ngomentari ilmunya yang segini, ya nggak level dong Bang, nggak level. Jangan seperti itu. Kalau nggak cocok sama salah satu ulama, ya minimal ilmu Anda ini setara dengan yang Anda komentari. Kalau ilmunya Anda masih di bawahnya, jangan sekali-sekali mengkritik, menghujat, menghina, bilang sesat seperti ini. Jangan. Jadi bagaimana cara mereka ini belajar akidah kalau seperti itu teman-teman? Bagaimana mereka ini belajar Islam kalau seperti itu cara memahami tauhidnya? Kan ini sangat berbahaya, ini suatu yang sangat menyimpang. Pasti golongan sufi-sufi yang halus seperti ini nih, seperti Buya Rozi Hashim ini, semua agama itu sama, cuma berbeda konteks penyembahannya. Tuh kan, saya bilang juga apa, kalau ilmunya masih rendah, itu jangan sekali-sekali mengkritik ulama, penceramah. Kita ya tabayun dulu, kita ngaji dulu dengan yang lain juga ya. Jadi jangan sampai orang itu mengambil ilmu tinggi langsung menyesatkan atau mungkin bilang sesat kepada orang lain yang tidak cocok dengan pemahaman Anda. Apalagi Anda malah menyimpulkan sendiri sesuai kemauan Anda. Jangan seperti itu. Anda menggiring opini kepada orang banyak untuk membenci seseorang. Nah itu nggak baik Bang. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, saya menganggap Bang Heri ini sebagai saudara saya. Makanya di sini saya akan memberitahu, ini loh ada Gus Baha yang penjelasannya bisa diterima akal. Jadi abang kalau pengen belajar ilmu, pengen ngaji, belajar ilmu agama, nih Gus Baha ready untuk abang. Gus Baha ready. Ya saya mohonlah, kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak, masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak, ada Tuhan pohon, Tuhan hujan, ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial, yang pokoknya diurus yang banyak loh. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar, dan yang diomongnya orang kafir, tidak anak mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak mahatali gak paham Quran, kebangetan orang kafir saja Pak. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini,
Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka nggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya nggak suka lah Muhammad, kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, tidak enak. Majikannya satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung, berarti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Daraba wa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi paham. Tuh, kalau Bang Heri paham enggak? Sampai sini paham enggak? Kalau enggak paham, lanjutkan ngaji bersama Gus Baha. Banyak kok Gus-Gus di NU itu. Gus Ikdam. Nah, mungkin Anda ini cocoknya malah dengan Gus Ikdam. Karena Gus Ikdam ini yang sering sekali Anda kritik ya. Sering sekali Anda kritik. Bilang Gus Ikdam macem-macem. Nah, mending ngaji dulu ke Gus Ikdam, baru ke Gus Baha. Gitu. Nah, tapi kalau tetap pengen ke ulama yang garis keras itu, awalnya harus ke Gus Ikdam dan Gus Baha dulu. Karena apa? Biar nanti kalau sampai ilmu yang paling tinggi yang menurut abang paling oke itu, abang nggak kaku jadi orang. Abang ini bisa agak luwes, nggak gampang emosian kayak tadi. Karena apa? Karena di dunia ini memang Tuhannya hanya satu, Gusti Allah Ta'ala saja. Ya, Tuhannya hanya satu. Jadi kalau mungkin ada agama, ya itu agama. Tetapi Tuhannya ya cuman satu, Bang. Cuman satu. Itu loh yang perlu Anda ketahui. Jadi ngajilah sesuai dengan kapasitas abang. Ya, kalau memang kapasitasnya masih kecil, ngajinya ya jangan yang tinggi-tinggi. Nanti kalau nggak sampai,